kunjungan kali ini diselenggarakan secara virtual, namun teman-teman semuanya harus semangat, antusiasme, dan positif dalam mengikuti kegiatan kunjungan studi virtual kali ini. Pertama-tama, perkenalkan, saya Aksan Akbar dari Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan yang akan memandu acara kunjungan studi virtual pada hari ini. Selama acara berlangsung, mohon teman-teman semuanya untuk mengaktifkan mode video pada aplikasi apabila koneksi internet Anda tidak bermasalah, dan dimohon untuk menjaga suasana agar tetap kondusif dengan menonaktifkan audio selama acara, kecuali saat teman-teman diminta untuk menjawab pertanyaan atau berinteraksi selama acara berlangsung. Apabila ada yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh mengajukan pertanyaan pada fitur chat. Nanti panitia akan segera merespon pertanyaan teman-teman semuanya. Acara kita hari ini santai aja ya. Jadi teman-teman semuanya apabila ada yang ingin makan ataupun makan makanan ringan ataupun minum, silakan saja asal tidak mengganggu kelancaran kondusivitas acara ini. Teman-teman semuanya, di sini saya mau nanya, teman-teman semuanya udah tahu kan media sosial Kementerian Keuangan? Coba dijawab di fitur chat ya. Yang udah follow Instagram Kementerian Keuangan, siapa ya? Boleh dibahas di fitur chat ya. Ada yang follow nggak nih? Akun Instagram Kementerian Keuangan, ataupun media sosial lain Kementerian Keuangan. Gimana? Udah ada yang follow? Nah, kami informasikan bahwa media sosial kami mempunyai media sosial di Kementerian Keuangan. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, dan ada YouTube. Jadi teman-teman semuanya untuk mendapatkan informasi dapat men-follow Instagram, Facebook, Twitter, ataupun YouTube media sosial Kementerian Keuangan. Selanjutnya, biar kita semangat lagi, kita akan mengadakan media sosial challenge. Jadi teman-teman kan tadi udah diinformasikan, media sosial Kementerian Keuangan ada Instagram, Twitter, ataupun lainnya. Nah di sini Kementerian Keuangan akan mengadakan media sosial challenge. Jadi teman-teman semuanya bisa mengikuti media sosial challenge ini. Nah caranya gampang banget, teman-teman tinggal melakukan Instastory dengan meng-capture ataupun memvideo acara kunjungan studi virtual hari ini, dengan menggunakan hashtag uang kita, hashtag rakyat ekonomi sehat, hashtag Setiami di Kemenq, dan sertakan caption semenarik mungkin. Nah, untuk pemenang social media challenge, di sini akan ada pemenang social media challenge. Jadi teman-teman semuanya diharapkan untuk mengikuti acara social media challenge ini. Selanjutnya, biar semakin semangat ya, kita gerak-gerak dulu yuk, biar semakin happy, semakin semangat, semakin antusias dalam kegiatan kunjungan studi virtual kali ini. Teman-teman yang paling semangat gerakannya akan mendapatkan merchandise dari Kementerian Keuangan. Jadi mohon ya untuk tetap semangat, tetap dance, tetap joget, all out aja pada acara ini. Kita mulai ya. It might seem crazy what I'm about to say. Semangat ya. Sunshine, she's here. You can take a break. I'm a hot air balloon that go to space. With the air like I don't care, baby, by the way. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Hey, combat news, talking this and that. Yeah, give me all you got and don't hold it back. Yeah,
Well, I should probably warn you, I'll be just fine. Dari Kementerian Keuangan. Yeah, no offense to you, don't waste your time. Here's why. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you're gonna do. Bring me down, I care nothing. Bring me down, my level's too high to bring me down. Care nothing, bring me down. I said, bring me down, care nothing. Bring me down, my level's too high. Bring me down, care nothing. Bring me down. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Hey, go can bring me down, I care nothing. Bring me down, my level's too high. Bring me down, you care nothing. Bring me down, I said. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih udah semangat untuk mengikuti gerak-gerak hari ini. Semoga kita semangat untuk mengikuti kunjungan studi virtual. Teman-teman udah pada siap kan untuk acara hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak, Ibu Ani Natalia. Yang kami hormati, Kepala Subbagian Edukasi Publik, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Bapak Reza Sahilni Amran. Yang kami hormati, Kepala Program Studi Administrasi Publik, Institut Setiami, Ibu Eka Rofianti, dan Bapak Ibu Guru dari Institut Setiami, serta seluruh rekan-rekan mahasiswa Institut Setiami yang berbahagia. Kami ucapkan rasa syukur kepada Allah Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga kita bisa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti acara kunjungan studi virtual Institut Setiami. Bapak Ibu hadirin serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, kita simak video ucapan selamat datang dari Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para pelajar mahasiswa yang datang ke Kementerian Keuangan untuk mengetahui apa fungsi, tugas, dan tanggung jawab Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan adalah sebuah kementerian yang memiliki mandat untuk menjaga keuangan negara. Di dalam menjaga keuangan negara, kami menjaga APBN secara baik, kredibel, sehat, dan berkelanjutan. Itu adalah tugas utama kami, memulai dengan bagaimana membuat estimasi, asumsi makro, membuat proyeksi penerimaan negara, menjaga mengumpulkan pajak, bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Kemudian kami juga melakukan harus menjaga dari sisi pembiayaan, pengelolaan utang negara secara bertanggung jawab agar tidak mewariskan masalah kepada generasi yang akan datang. Namun yang paling penting, Kementerian Keuangan juga menjadi salah satu pilar reformasi birokrasi di Indonesia.
Kami ingin membangun institusi di mana berisi seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang memiliki profesionalitas, integritas, dedikasi, melayani, dan selalu ingin mencapai kesempurnaan. Itu adalah etos kerja kami, nilai-nilai di Kementerian Keuangan. Saya berharap para mahasiswa yang datang ke Kementerian Keuangan dapat mempelajari lebih baik sebuah institusi yang sangat penting bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Dan saya berharap Anda semua bisa mendapatkan inspirasi atas tugas-tugas yang diemban oleh seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Jangan lupa untuk juga melihat informasi di sosial media kami, Facebook, Kemenku, Republik Indonesia, atau melalui Instagram. Selamat belajar dan selamat melihat Kementerian Keuangan. Bapak Ibu hadirin serta rekan-rekan mahasiswa semuanya, selanjutnya kita simak bersama sambutan dari Ibu Eka Rofianti selaku Kepala Program Studi Administrasi Publik Institut Setiami. Kepada Ibu Eka, kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya terdengar, Bapak Ibu? Ya, karena di sini sedang hujan deras sekali begitu. Baik, yang saya hormati Ibu Ani Natalia selaku mohon maaf, saya teruskan. Yang saya hormati Ibu Ani Natalia SEMEC selaku Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. Yang saya hormati Bapak Ibu Panitia dari Kementerian Keuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang alhamdulillah hari ini telah mensupport kunjungan kita pada pagi hari ini. Kemudian adik-adik dan teman-teman mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita dapat melakukan kunjungan ya di Kementerian Keuangan, masih dalam keadaan sehat di tengah pandemi COVID dan tidak dalam suatu apapun. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Keuangan yang telah bersedia dan berkenan untuk menerima kunjungan kami, Institut Setiami, ya, dalam kegiatan kunjungan studi yang dilakukan secara virtual karena memang kondisi pandemi masih melanda di lingkungan kita. Sekedar informasi Bapak Ibu bahwa teman-teman mahasiswa dari Institut Setiami yang hadir pada pagi hari ini adalah teman-teman dari Prodi Administrasi Publik, Konsentrasi Kebijakan dan Administrasi Perpajakan. Yang tentunya mereka setiap hari ini belajar tentang pajak, begitu ya. Jadi mereka ini sangat penasaran sekali ya, sangat kalau bahasa kerennya nih haus akan informasi begitu terkait dengan perpajakan. Oleh karena itu kami mengajukan kunjungan studi terkait dengan ilmu-ilmu yang tujuannya sebenarnya untuk menggali ilmu-ilmu perpajakan, karena kita tahu di tengah pandemi COVID ini pemerintah sangat gencar sekali mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tentunya kebijakan tersebut untuk mendukung masyarakat wajib pajak dalam di masa pandemi COVID ini. Ya, para mahasiswa atau teman-teman mahasiswa ini ingin mengetahui lebih efektif, lebih detail terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan khususnya oleh Kementerian Keuangan. Karena biasanya mereka hanya melihat dari berita saja, melihat dari informasi-informasi yang mungkin teman-teman dapatkan dari media sosial, tetapi belum secara langsung mendengarkan penjelasan yang mungkin lebih detail dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kami mengajukan kunjungan dengan harapan bahwa kita lebih mendapatkan pengetahuan terkait dengan kebijakan-kebijakan perpajakan, khususnya kebijakan-kebijakan yang baru dikeluarkan oleh pemerintah.
Teman-teman, saya juga harapkan nanti dapat mengikuti acara sampai selesai, karena acara ini sangat menarik ya, sangat penting untuk mendukung kajian-kajian teman-teman dalam bidang perpajakan. Saya harapkan nanti juga ini pesan khusus, tetap dijaga etikanya ya dalam mengikuti kegiatan ini, karena kita sedang bertamu dalam bahasa ininya ya. Kita sedang bertamu, mohon nanti mengikuti tata tertib yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kementerian Keuangan yang telah bersedia menerima kunjungan studi kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eka. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Subbagian Edukasi Publik, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Bapak Reza Saili Amran. Dengan hormat, kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hasan, terima kasih Bu Eka, dan juga teman-teman dari Institut Setiami Jakarta. Nama saya Reza, saya kebetulan menerima amanah sebagai Kepala Subbagian Edukasi Publik di Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, mewakili seluruh jajaran di Kementerian Keuangan, mengucapkan selamat datang, walaupun di sini kita lakukan secara virtual, selamat datang di Kementerian Keuangan, dan kami sangat terbuka untuk kita berdiskusi, kita belajar bareng-bareng, dan tentunya kita bersenang-senang di sini bareng-bareng. Karena di sini kami juga udah menyiapkan beberapa challenge dari social media challenge yang udah disampaikan. Nanti juga ada beberapa game yang harapannya akan menambah wawasan teman-teman semua, namun dengan cara yang menyenangkan. Nah, seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan itu menerima mandat dari Presiden dalam hal mengelola urusan di bidang keuangan dan kekayaan negara. Untuk mengenal Kementerian Keuangan lebih dekat, dan karena ini kita selenggarakan secara virtual, saya akan sedikit mengajak teman-teman di sini untuk datang ke Kemenq secara virtual. Mungkin kalau semoga tampilan yang sudah saya share ini sudah terlihat dengan baik ya. Mas Hasan sudah terlihat kan ya? Oh, sudah ada, Mas. Oke. Di sini kita berada di atas lapangan banteng, yang mungkin teman-teman sudah familiar ya kalau dari Setiami. Jadi ini adalah kantor pusat Kementerian Keuangan, di mana di sini terlihat ada gedung Juanda 1 dan Juanda 2. Seperti tadi disampaikan oleh Bu Menteri dalam videonya, tugas Menteri Keuangan ini membantu Presiden di bidang pengelolaan keuangan negara, termasuk di situ menjaga APBN kita tetap sehat, dan juga merumuskan berbagai kebijakan fiskal yang tentunya sebesar-besar tujuannya adalah sebesar-besarnya untuk membantu masyarakat atau untuk kemakmuran bangsa kita. Terutama di dalam masa pandemi, tentunya Kementerian Keuangan mengeluarkan berbagai kebijakan yang terutama di bidang perpajakan nanti akan dijelaskan oleh Kak Ani Natalia lebih lengkap lagi. Di situ menunjukkan bahwa instrumen kebijakan di sisi keuangan negara itu memegang peranan penting dalam pemulihan ekonomi nasional kita di masa pandemi ini. Ini adalah tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Kemudian saya akan coba zoom lebih dekat lagi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian Keuangan memiliki visi untuk mewujudkan ekonomi Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian perlu teman-teman ketahui bahwa pegawai Kemenq saat ini jumlahnya lebih dari 80.000 pegawai yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dan dari 80.000 pegawai itu, kami memiliki nilai-nilai atau value dalam bertindak dan berperilaku. Yang pertama adalah integritas. Mungkin seperti teman-teman pernah dengar atau ketahui bahwa kami di Kementerian Keuangan ini mengelola lebih dari 2.000 triliun uang rakyat. Jadi integritas adalah hal yang utama yang kami jadikan patokan atau dasar dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak. Kemudian dalam melaksanakan pekerjaan, kami akan berusaha dengan profesional, di mana akan mengerjakan tugas dengan baik dan akurat, dan penuh komitmen tinggi.
Kemudian karena kami memiliki unit yang cukup besar, yang cukup luas tersebar di seluruh Indonesia, maka sinergi menjadi nilai yang penting bagi kami untuk saling bahu-membahu bergotong royong di seluruh jajaran Kemenkyu. Dan kami juga mengedepankan pelayanan, karena dengan kami bisa memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, itu juga akan memberikan manfaat sebesar-besarnya buat masyarakat. Dan terakhir, kami tidak berhenti untuk terus melakukan perbaikan, terus mengevaluasi diri untuk mencapai kesempurnaan. Nah, tadi saya sudah sempat sebutkan bahwa di Kementerian Keuangan itu ada 11 unit eselon 1. Mungkin di sini aku akan cerita sekilas saja. Yang pertama, saya mulai dari sini, ada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Unit ini yang bertugas mengelola keran pencairan anggaran, teman-teman. Jadi misalkan ada suatu pekerjaan jembatan yang sudah dilakukan oleh pihak pelaksana pekerjaan, begitu jembatan itu sudah selesai, maka dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang akan melakukan transfer dari kas negara ke rekening pihak yang melaksanakan pekerjaan. Ada juga Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, ini tempat workshopnya pegawai Kementerian Keuangan supaya kami di sini mendapatkan pengetahuan dan kemampuan yang sama dalam hal pengelolaan keuangan negara. Ada juga Badan Kebijakan Fiskal, ini think tank-nya Kementerian Keuangan, tempat berbagai macam kebijakan fiskal dirumuskan dan di asal mula diterbitkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Ada juga Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko. Ini adalah unit yang memastikan utang negara kita dikelola dengan baik dan hati-hati. Teman-teman, fitur ini nanti bisa kalian akses di website tour.kemenkyu.go.id. Jadi di sini saya nggak akan bercerita sampai detail bisa ngapain aja di virtual tour kali ini, karena nanti teman-teman bisa mengakses sendiri. Saya akan melanjutkan saja. Berikutnya di sini ada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Ini unit yang mengelola transfer ke daerah. Jadi ada sebagian dari uang APBN pusat yang dilakukan transfer ke daerah, di mana berapa besaran nilai nominal yang diterima tiap daerah itu berbeda-beda. Salah satu faktornya berapa pendapatan asli daerah tersebut, berapa luas dan jumlah penduduknya. Berbagai formula yang digunakan itu dirumuskan dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Berikutnya ada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ini unit yang mengelola aset negara yang sudah dibelanjakan, misalkan seperti perkantoran gedung pemerintah, mobil dinas, sampai dengan hasil kekayaan alam yang ada di dasar laut Indonesia itu dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kemudian ada Direktorat Jenderal Anggaran, ini yang merencanakan dan memanage berapa postur APBN kita tiap tahunnya. Kemudian ada dari sisi penerimaan negara, ada Direktorat Jenderal Pajak, tempat narasumber kita nanti Kak Ani yang akan bercerita lebih lanjut. Kemudian ada juga Direktorat Jenderal Bea Cukai juga yang bertugas mencari penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Selain itu, ada juga Inspektorat Jenderal, ini unit semacam internal audit kalau kita di perusahaan swasta ya. Unit ini yang memastikan kinerja pegawai Kementerian Keuangan terjaga dengan baik dan memastikan tidak ada fraud atau tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian Keuangan. Kemudian Sekretariat Jenderal ini ke tempat saya dan Mas Hasan bertugas, ini adalah unit yang bertugas mensupport baik pimpinan Kementerian Keuangan maupun seluruh unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan. Nah, mungkin saya akan sedikit mengajak main ke Direktorat Jenderal Pajak, tempat pembicara kita nanti, Kak Ani Natalia. Jadi di sini semoga udah terlihat ya, dan aku kalau nggak salah Kak Ani sudah bergabung ya di ruangan, apakah sudah menjadi co-host teman-teman? Sudah, Mas. Oke, Kak Ani selamat datang. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi Kak Ani. Ya, baik Kak Ani, aku lagi share ke teman-teman Setiami. Ini adalah kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak yang nanti teman-teman bisa mengunjungi, bisa ulik lebih dalam di kantor ini apa aja, langsung saja ke tour.kemenkyu.go.id. Seperti itu.
Dan mungkin itu aja teman-teman, sedikit aku cerita mengenai Kementerian Keuangan. Mungkin saya ada sedikit pertanyaan, ada nggak teman-teman di sini yang pingin bergabung sama saya, sama Kak Ani, sama Mas Hasan bekerja di Kementerian Keuangan? Coba tulis di kolom chat, terus ceritakan alasannya kenapa kalian ingin bergabung di Kementerian Keuangan. Kemudian sekali lagi saya mau ngajak bahwa kami di sini udah menyiapkan berbagai games, berbagai challenge yang supaya teman-teman bisa nyaman untuk kita sama-sama belajar dan bersenang-senang di kunjungan studi virtual kali ini. Oke, saya nggak akan mengambil waktu lebih banyak lagi karena saya yakin teman-teman udah nggak sabar untuk mendapatkan materi dan wawasan baru dari Kak Ani Natalia. Waktu dan tempat saya kembalikan ke MC Mas Hasan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Reza atas sambutannya. Sebelumnya kita sambut Kak Ani. Selamat pagi Kak Ani. Selamat pagi, Ahsan. Apa kabar? Gimana kabarnya Kak Ani? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik juga kami di sini. Terima kasih loh, ini sudah berkunjung ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Terima kasih Kak Ani. Nah, acara selanjutnya, tadi kan udah diinformasikan ada beberapa media kuis di Kementerian Keuangan ini. Ada media sosial challenge yang udah ada di chatnya, di fitur chat. Syarat-syaratnya apa aja, tinggal posting story ataupun Insta Stories, capture atau keseruan kunjungan studi pada hari ini dengan menggunakan hashtag uang kita, rakyat sehat ekonomi kuat, hashtag Setiamedi Kemenq, dengan menyertakan caption yang menarik dan jangan lupa untuk tag Instagram Kementerian Keuangan. Dengan caption yang menarik akan mendapatkan merchandise dari Kementerian Keuangan. Juga tadi kita udah melaksanakan Happy Challenge, yaitu dance, yang paling semangat akan mendapatkan merchandise dari Kementerian Keuangan. Dan selanjutnya kita akan mengadakan kuis Kahoot. Teman-teman semuanya udah familiar kan dengan kuis Kahoot? Nah, kita mulai aja kuis Kahoot-nya. Teman-teman cukup menyediakan handphone. Teman-teman siapkan handphone. Setelah itu buka browser dan ketik kahoot.it. Dan masukkan PIN yang ada di layar Zoom masing-masing dengan kode 8097250. Udah ada yang join? Silakan akses di kahoot.it. Ayo kita tunggu. Nah, peserta pertama ada Khalifatun, kedua ada Andi Rifai AM. Wah, udah banyak nih, udah 5 peserta, 7, dan semakin bertambah pesertanya. Jadi, kuis Kahoot ini teman-teman diminta untuk menjawab pertanyaan terkait Kementerian Keuangan. Pemenang dari kuis Kahoot ini akan mendapatkan merchandise menarik dari Kementerian Keuangan. Jadi tetap antusias untuk mengikuti kunjungan virtual studi. Udah 62 peserta, kita di sini ada 171 peserta partisipan di sini. Masih ada 100. Ayo kita tunggu sebelum acara kuisnya dimulai. Peserta semakin bertambah, ada 82 peserta. Saya hitung aja ya, dari 10, gamenya akan dimulai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita mulai ya, start. Teman-teman tinggal menjawab pertanyaan yang ada pada layar Zoom masing-masing. Pertanyaan pertama. Hari Uang Republik Indonesia diperingati setiap tanggal 30 Oktober, 1 Oktober,
28 Oktober, atau 18 Oktober. Silakan teman-teman mengklik warna sesuai dengan jawabannya teman-teman. Nah, jawabannya itu 30 Oktober. Jadi setiap 30 Oktober kita memperingati Hari Uang Republik Indonesia. Selanjutnya, 2021 Jomblo memimpin untuk skor sementara, tapi skor ini masih bisa berbalik. Pertanyaan kedua, yang bukan termasuk unit Kementerian Keuangan adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Direktorat Jenderal Budidaya Perikanan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Silakan untuk menjawab pertanyaan ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Reza. Wah, 88 menjawab benar. Dan yang memimpin masih 2021 Jomblo. Yang kedua Ina, yang ketiga ada Firlina. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Manakah yang termasuk sumber pendapatan negara? Ada pajak, non-pajak, hibah, atau semua jawaban benar? Kalau ini saya pasti udah pada tahu semua ini. Yang manakah termasuk sumber pendapatan negara? Nah, semuanya itu jawabannya benar. Kita lihat skornya. Mas 2021 Jomblo turun ke peringkat 2 dan Ina naik ke peringkat 1. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, siapakah penemu TikTok? Teman-teman semua di sini udah pada familiar kan dengan aplikasi TikTok yang viral. Tapi tahu nggak sih teman-teman sebenarnya siapa penemu TikTok tersebut? Wah, udah pada tahu semua ya, 90 orang menjawab benar. Kita lihat skornya. Ina masih memimpin di skor pertama dan Alif menyusul dan Muhammad Rasan. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, program pemerintah yang dibuat khusus untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian, yaitu program Indonesia Pintar, program pemulihan ekonomi nasional, program Keluarga Harapan, program Dana Desa. Kira yang mana ya? Udah sering banget di TV program-program ini. Nah, betul sekali. Programnya yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Selanjutnya, Ina masih memimpin di skor paling tinggi. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-6, yang bukan merupakan tujuan ditetapkannya Program Pemulihan Ekonomi Nasional adalah menemukan vaksin, mendukung ekspor, mendorong pertumbuhan investasi, menjaga daya konsumsi. Kira yang bukan program itu. Nah, yang bukan program itu menemukan vaksin COVID. Kita lihat skornya. Ina masih tetap memimpin dan Alif turun ke peringkat 3. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih, pertanyaan penentu untuk kuis kali ini. Bantuan pemerintah di sektor pendidikan untuk mendukung pembelajaran daring di tengah pandemi virus corona adalah beasiswa bidik misi, subsidi internet, dana bansos, dan subsidi uang sekolah. Nah, jawabannya benar itu subsidi internet. Kira-kira siapakah pemenang dari kuis Kahoot ini? Juara 3 ada Alif. Dan juara 2 ada Ina. Juara pertama, kira-kira siapa ya ini juara pertama? Juara pertama Muhammad Rasan. Selamat kepada seluruh pemenang. Kepada seluruh pemenang ini akan diumumkan pengambilan merchandise dari Kementerian Keuangan. Selamat kepada pemenang. Selanjutnya
penyampaian materi oleh Kak Ani. Namun sebelumnya kami informasikan untuk proses bertanyanya, teman-teman dapat mengajukan pertanyaan pada sesi diskusi pada akhir pemaparan nanti dengan cara menekan tombol raise hand atau fitur reaction pada fitur participants pada Zoom masing-masing yang ada di layar Zoom-nya masing-masing. Nanti saya akan menunjuk dan mempersilahkan peserta yang terpilih untuk mengajukan pertanyaan dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian menyampaikan pertanyaannya. Mari kita sambut saja pemaparan materi oleh Kak Ani. Kepada Kak Ani, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ahsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan banggakan seluruh rekan-rekan saya dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, baik dari Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan maupun dari Direktorat Jenderal Pajak, dan seluruh saudara-saudara adik-adik dari Setiami dan juga para pengajar, para dosen yang hadir dalam acara kunjungan virtual Kementerian Keuangan pagi hari ini. Saya Ani Natalia dari Direktorat Jenderal Pajak, sangat bangga pada hari ini untuk boleh sharing dengan adik-adik sekalian terkait perpajakan. Dan di kunjungan virtual ke Kementerian Keuangan ini, tadi adik-adik sudah lewati semua ya, sudah melihat bahwa di bawah Kementerian Keuangan ini ada beberapa unit eselon 1 dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Salah satunya adalah Direktorat Jenderal Pajak, di mana kami bekerja. Apa tugas kami? Tentunya mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak. Di pertanyaan KAHUT tadi, dari mana saja sumber penerimaan negara? Ada dari pajak, ada dari non-pajak, dan ada juga hibah. Ya, sebenarnya ada satu lagi kalau kalian mau tahu, adalah dari pembiayaan atau hutang. Kalau negara udah penerimaan yang nggak cukup, mau nggak mau kita harus mencari penerimaan lain agar negara kita masih terus berjalan, agar semuanya masih bisa berjalan seperti biasanya. Saat ini, di era pandemi COVID-19 ini, kita semua tahu, tidak cuma di Indonesia, tapi hampir di seluruh negara di dunia, semuanya struggling, berjuang untuk bisa bertahan dari himpitan pandemi COVID-19. Mungkin adik-adik bertanya, pandemi sama negara urusannya apa Kak? Gitu ya kan? Sekarang Kak Ani cerita dulu. Penerimaan negara tadi dari pajak. Tapi kemudian ketika pandemi terjadi, jebret. Apa yang terjadi waktu itu langsung? PSBB. Ya, semua orang nggak boleh keluar. Toko tutup, sekolah tutup, tempat ibadah tutup. Padahal kalian semua tahu, saat kita tidak boleh face to face, tidak boleh bertemu, ada berapa banyak transaksi ekonomi yang kemudian harus terhenti. Saya mau cerita, anak saya sekolah di Penabur, oke? Di sekolah Penabur itu, di sekitar sekolah itu, ada apa aja adik-adik? Ada tukang jualan, ada supir, banyak sekali yang mengantarkan anak sekolah. Dan gara-gara pandemi, banyak yang tutup, dan kemudian supirnya jadi pengangguran. Mal-mal tutup waktu itu. Padahal mereka harus mempekerjakan banyak sekali pekerja, karyawan. Akhirnya di layoff. Pemerintah berusaha supaya jangan ada yang dipecat, supaya jangan ada pengangguran, penganggurannya jangan meningkat tajam. Kalian tahu kan ketika orang pengangguran apa yang terjadi? Dia tidak punya penghasilan. Ketika dia tidak punya penghasilan, dia tidak bisa belanja. Ketika dia tidak bisa belanja, toko juga jadi tutup. Akhirnya toko juga jadi tidak punya penghasilan lagi. Akhirnya jadi efek domino semuanya. Ekonomi melemah. Dan akhirnya apa? Kalian tahu kan bahwa pajak itu adalah buah dari transaksi ekonomi. Kalau nggak ada transaksi ekonomi, terus yang dipajakin apa? Terus kalau pajak nggak ada, gimana dong pembiayaan buat vaksin, subsidi internet, dana desa, program keluarga harapan, menggaji seluruh pegawai negeri, supaya kita masih punya ada rumah sakit, gimana supaya obat-obat bisa masuk. Lah kalau dananya tidak ada, karena transaksi ekonomi yang melemah. So ini harus dipikirkan. Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, kalau saya bisa bilang adalah salah satu yang paling jenius ketika sudah menemukan kondisi seperti ini. Dia menumpahkan seluruh isi hati, pikirannya, cintanya, supaya menyelamatkan perekonomian kita. Tentunya dengan Pak Presiden dan seluruh menteri-menteri lainnya. Lahirlah
program namanya Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Yang tadi ada pertanyaannya di Kahoot. Aksan, saya yang tadi namanya Ina, jadi saya nggak usah dapat hadiah, kamu kasih ke yang berikutnya aja ya. Tadi saya di Kahoot, yang Ina adalah Kak Ani. Jadi Baik. kasih ke yang berikutnya ya, yang dapat yang nomor 4. Kali tadi cuma iseng-iseng aja, cuman kayaknya kalah cepat sama Razan ya. But anyways, congratulations adik-adikku sekalian. Nah, sekarang di acara kalian mengunjungi kantor Kementerian Keuangan, kalian datang ke tempat yang tepat untuk mengetahui atau untuk melihat apa sih yang dilakukan pemerintah ketika kondisi perekonomian kita melemah. Ketika gara-gara pandemi ini, tadinya nggak ada pengeluaran untuk vaksin, sekarang pemerintah harus mengeluarkan dana besar sekali untuk vaksin. Tadinya nggak ada pengeluaran untuk subsidi internet, karena sekarang pendidikan kita harus pakai daring. Pemerintah harus mengeluarkan uang untuk subsidi internet, and so on, so on, so on. You guys have come to the right place to see how this government, pemerintah kita, bekerja di masa yang luar biasa keras ini. Bear with me. Ikuti Kak Ani, ketika Kak Ani akan bercerita tentang apa yang dilakukan pemerintah. Saya akan dibantu oleh Mas Slamet untuk sharing screen saya hari ini. Dan kalian selamat menikmati, santai saja, ringan-ringan. Kalau rasanya terlalu berat, Kak Ani akan mencoba membuat pemaparan ini sesederhana mungkin sehingga kalian bisa pahami apa saja terkait kebijakan perpajakan di masa pandemi ini. Oh, Miko yang akan bantu. Terima kasih, Miko. Adik-adikku sekalian dari Setiami, ketika ekonomi mengalami pelemahan diakibatkan oleh pandemi ini, walaupun sebelumnya juga ekonomi global memang sudah turun juga ya, mungkin kalian sudah baca berita di mana-mana. Lalu kalau seandainya para pembayar pajak atau para pengusaha tidak diberikan insentif supaya mereka tetap bertahan, pajak salah satunya cara memberikan insentif pajak untuk mereka yang terdampak COVID-19 supaya mereka nggak kolaps, tapi mereka bisa bertahan dan kita bisa sama-sama melewati pandemi ini. Salah satu instrumen yang dipakai adalah insentif pajak supaya mereka tidak memberhentikan para pegawainya, sehingga kalau para pegawainya masih tetap punya pekerjaan, mereka masih punya daya beli, masih bisa belanja, gitu ya. Salah satu insentif kepada wajib pajak yang diberikan supaya mereka tetap bertahan, walaupun mereka juga mengalami penurunan penjualan, misalnya. Ini dia, mari sama-sama kita bahas. Sama-sama Kak Ani pengen mengajak adik-adik melihat. Next slide, Miko. Latar belakangnya dulu ya, ini tadi Kak Ani udah cerita, tapi Kak Ani pengen ceritakan lagi, ini dari kita ngambil dari quote-nya Presiden kita Bapak Jokowi. Kebijakan kesehatan dan pemulihan ekonomi harus berjalan beriringan. Kitanya disehatkan, ekonominya juga harus pulih. Kita sehat, tapi kalau kagak ada barang di pasar, kita mau makan apa juga, ya kan? Gitu. Jadi katanya harus sejatinya kebijakan untuk kesehatan kita sama bagaimana ekonomi pulih ini harus berjalan beriringan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian, kata Pak Jokowi. Tidak bisa hanya fokus pada urusan ekonomi, tapi namun mengabaikan urusan kesehatan. Nggak bisa, ya. Tidak bisa juga konsentrasi penuh pada urusan kesehatan, tapi membiarkan ekonomi terganggu. Tadi Kani udah cerita sedikit bagaimana kita berupaya supaya ekonomi ini jangan terganggu. Karena ini adalah sebuah kayak siklus gitu loh. Kayak sebuah siklus. Kalau ekonomi terganggu, ya mau nggak mau semuanya akan merembet. Kayak tadi saya bilang domino efek. Sedangkan pajak itu adalah buah dari transaksi ekonomi. Kalau ekonominya tidak ada transaksi, kita ngambil pajaknya dari mana? Kemudian membiayai pengeluaran negara dari mana? Karena penerimaan negara di struktur APBN itu paling besar, salah satu penerimaan sumber terbesar adalah dari pajak yang kita bayarkan. Next, Miko. Saya senang sekali saya ngelihat Ricky Fahrul nih kayak serius banget sambil garuk-garuk dagu ya. Saya juga ngelihat ada Putri Uswatun cantik sekali tapi serius sekali menatap layar. Semoga kalian bisa pahami ya. Jadi pandemi, latar belakangnya pandemi COVID-19 ini merupakan bencana nasional yang tengah mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat. Sekarang kalian tanya, lihat sekeliling kalian, banyak toko tutup nggak sih? Kemarin kami sempat mampir ke Semanggi dan mau nangis, toko banyak banget yang tutup di situ. Nggak kuat lagi bayar sewa karena
pembelinya berkurang karena kita semua pada nggak pergi ke mall kan, karena kita harus mengurangi bepergian keluar rumah. Akhirnya produktivitas masyarakat ini menurun. Dan untuk melakukan penanganan dampak pandemi COVID-19 ini perlu dilakukan perpanjangan waktu insentif. Kan dari awal nanti Kani cerita ya, itu langsung keluar insentif pajak. Nah, baru-baru ini Peraturan Menteri Keuangan nomor 9 sudah dikeluarkan bahwa insentif pajak untuk mereka yang terdampak COVID-19 diperpanjang. Ya, supaya ini masa pemulihan ekonomi bisa kita tingkatkan. Ya, kemudian makanya dibuatlah beberapa Peraturan Menteri Keuangan. Nanti kita lihat satu persatu. Next. Jadi aturan pemberian insentif pajak ini dikarenakan pandemi ini adalah bencana nasional. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Begitu bulan Maret tahun lalu, hampir setahunnya kita sudah pandemi ini ya, ada orang yang positif COVID-19 di Indonesia, itu segera keluar PMK 23. Lihat, saya cuma mau bilang kalian harus lihat kecepatan respon pemerintah hadir ketika mengetahui negara terkena dampak pandemi. 21 Maret 2020 langsung keluar Peraturan Menteri Keuangan nomor 23, ini pemberian fasilitas kepada untuk penanganan COVID-19. Kemudian keluarlah peraturan pengganti undang-undang Perpu nomor 1 untuk pengamanan stabilitas keuangan negara Indonesia. Di situ keluarlah ya yang kemudian menjadi undang-undang nomor 2 tahun 2020. April keluar lagi PMK 28. Ini pemberian fasilitas terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 seperti untuk masker, untuk APD, untuk alat-alat yang diperlukan untuk penanganan COVID-19 itu diberikan fasilitas, ditanggung pemerintah semua pajaknya. Kemudian keluar lagi Per 08 di bulan 21 April, kemudian PMK 44 27 April. Kalian bisa lihat betapa cepatnya pemerintah bekerja supaya untuk menangani pandemi COVID-19 ini terkait insentif-insentif yang diberikan baik di bidang kesehatan maupun untuk pemulihan ekonomi. Kemudian yang tadi Perpu nomor 1 berubah menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Kemudian di Undang-Undang nomor 2 ini keluarlah bahwa kita pengenaan salah satunya ya, biar adik-adik tahu, penurunan tarif PPh badan sama pengenaan pajak atas pembelian impor produk digital. Kalian tahu sekarang kalau nonton Netflix akhirnya dikenakan PPN ya, langganan Netflix. Kemudian itu keluarnya di istilah Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 ini untuk bagaimana kita menerima pendapatan negara tambahan yang hal baru yang dikenakan di Indonesia. Itu ada di Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Kemudian keluar lagi PP nomor 29, PP di bulan Juni, kemudian PP 30, PMK 86. Ini perbaikan-perbaikan penambahan mereka yang mendapatkan insentif. Kemudian PMK 110, PMK 143, PMK 239. Semuanya adalah pemberian fasilitas pajak yang untuk barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Ingat tadi yang dikatakan Pak Presiden, nggak bisa cuma kesehatan doang yang kita fokusin, tapi pemulihan ekonomi kita nggak fokusin. Masih nggak akan bisa berjalan. Jadi harus beriringan. Kita sehatkan masyarakatnya, kita kuatkan ekonominya. That is how we are going to survive this pandemic. Oke, next slide. Ini respon pajak atas pandemi COVID-19, masih ada juga untuk insentif usaha. Jadi ada tadi saya lihat ada PMK 23, tadi kan udah cerita ya, ini untuk mereka yang terdampak wabah virus corona. Kan kita langsung kumpulin siapa aja nih yang terkena dampak nih, kok kita kasih insentif gitu ya. Kemudian ditambahin lagi insentif pajak untuk terdampak di PMK 44 ternyata kurang, masih ada jenis usaha lain yang terdampak juga, tambahin lagi ya. PMK 86 juga, 110 juga, dan akhirnya PMK 9 yang terakhir adalah perpanjangan. Apa saja sih insentifnya? Kita lihat satu persatu. Pertama adalah PPh pasal 21 ditanggung pemerintah untuk pekerja dengan penghasilan bruto tidak lebih dari 200 juta rupiah setahun. Jadi bagi mereka yang mendapatkan penghasilan di bawah 200 juta rupiah setahun dan mereka bekerja di salah satu ya, mereka adalah karyawan yang bekerja di perusahaan yang bergerak di ada 1189 bidang industri yang kita sudah lihat memang benar-benar terdampak COVID-19. Ya, dan mereka diberikan
kepada karyawan mereka yang udah punya NPWP. Jadi pajaknya yang harusnya mereka dipotong, misalnya kayak Kani tiap bulan dapat gaji ya, karena Kani karyawan pegawai negeri, tiap bulan dapat penghasilan, dan dari penghasilan itu Kani langsung dipotong pajak tiap bulannya. Namanya PPh pasal 21. Teman-teman sudah tahu semua ya, adik-adik ya. Kalau nanti kalian bekerja di PTA, di PTB, di PTC, atau jadi pegawai Kementerian Keuangan, ya semoga ya, amin. Kemudian kalian dapat penghasilan tiap bulan, itu langsung dipotong PPh pasal 21. Nah, di insentif pajak PPh pasal 21 ini, bagi mereka karyawan yang penghasilannya tidak lebih dari 200 juta, dan mereka adalah bekerja di perusahaan salah satu dari industri yang ada 1189 ini, jadi kayak ada industri, kalau Kak Ani nggak salah ya, industri makanan, kemudian industri perhotelan, kayak gitu. Dan penghasilan mereka tidak sampai 200 juta rupiah setahun, dan mereka punya NPWP, mereka pajak yang harusnya diambil tiap bulan itu dan disetorkan ke negara, kali ini negara bilang, enggak, itu saya tanggung, negara tanggung, kembaliin pajak itu ke karyawan kamu. Itu inti dari insentif pajak 21 ini. Itu jadi dikasih sama negara, harusnya itu disetorkan ke negara, sama negara enggak, kamu kembalikan. Bilang sama 1189 jenis bidang usaha tertentu ini yang punya karyawan dan penghasilan mereka di bawah 200 juta dan mereka punya NPWP yang harusnya disetor ke negara, kembalikan kepada mereka supaya mereka punya daya beli. Supaya mereka masih konsumsi. Karena mereka masih belanja, toko-toko masih buka. Ekonomi masih muter. Itu salah satu tujuannya adik-adikku. Berapa yang memanfaatkan ini? Biar kalian tahu ada sekitar 4.100.000 karyawan yang menerima itu, atau sekitar berapa puluh ribu perusahaan yang memanfaatkan insentif pasal 21 ini di tahun 2020 lalu. Jadi saya berharap adik-adik dari Setiami yang mengikuti acara virtual, kunjungan virtual kali ini, jadi memahami bagaimana pemerintah bekerja luar biasa untuk mempertahankan ekonomi Republik Indonesia ini. Salah satunya insentif pasal 21. Yuk kita lihat insentif yang lainnya. Silahkan Miko. Yang kedua, waktu kemarin yang PMK 23 yang pertama keluar, kita belum sempat kepikiran sama UMKM, usaha mikro kecilan menengah. Akhirnya pas, di PMK 44 ingat jadinya nih, PMK 23 ini belum ada waktu itu dia. Akhirnya keluarlah, UMKM gimana nih? Mereka juga harus dibantu. Akhirnya mereka yang UMKM yang harusnya bayar pajak berdasarkan PP 23 itu sebesar 0,5% dari omset mereka, kali ini dibebaskan alias libur bayar pajak untuk UMKM. Siapa aja sih yang dimaksudkan dengan UMKM kalau di Direktorat Jenderal Pajak? Mereka adalah yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar setahun. Jadi mereka yang harusnya setor pajak 0,5% dari penjualan mereka, misalnya mereka laku 1 juta, 0,5%-nya itu berarti 50.000 ya. Nah itu harusnya dia setor menjadi tidak disetor, ditanggung oleh pemerintah. Kita tanggung pajak untuk para UMKM. Nah, itu dia. Oke. Next, tadi udah ada karyawan ya, dipotong kayak pasal 21-nya ditanggung pemerintah, kemudian UMKM juga ditanggung pemerintah. Next. Dan tadinya ini kan cuma berlaku sampai awalnya cuma sampai Oktober, lanjut sampai Desember, sekarang diperpanjang lagi sampai Juni 2021. Apalagi insentifnya, PPh final jasa konstruksi juga ditanggung pemerintah. Ya, jadi banyak sekali yang ditanggung oleh pemerintah ini. Ya, wajib pajak yang penghasilan dari usaha konstruksi, untuk yang program P3 TGAI, yaitu program percepatan peningkatan tata guna air irigasi. Kenapa ini harus dikasih insentif, Kak? Mungkin kalian nanya, karena mereka itu kayak untuk irigasi, can you imagine, itu untuk padat karya, orangnya banyak, dan dia akan mempengaruhi pekerjaan mereka, mempengaruhi pekerjaan yang lain, namanya air irigasi, you can imagine buat perkebunan, buat pertanian, ya kan? Jadi ini pun kalau untuk membangun irigasi ya dari usaha konstruksinya mereka ini ditanggung pemerintah. Ya, supaya pendukung peningkatan penyediaan air bagi proyek padat karya yang merupakan kebutuhan penting sektor pertanian. Jadi kalian mikir, oh iya ya, kalau seandainya sampai irigasi kagak bisa, sawah nggak bisa diairin, nah terus gimana kalau sampai kagak ada bahan makanan di pasar? Apa yang terjadi? Drop kita. Ya, jadi kalian paham, negara berpikir keras.
Mana lagi sektor yang harus kita kasih insentif supaya tetap berjalan ekonomi Republik ini. Jadi kalau sekarang seringnya ya adik-adikku, we take everything for granted. Kita pikir udah seharusnya ada di situ, udah seharusnya ada polisi, udah seharusnya ada rambu-rambu lalu lintas, sudah seharusnya itu ada sawah. We forget sometimes kalau itu mereka saling keterkaitan dan saling membutuhkan campur tangan pemerintah. Dan saat ini di masa pandemi, pemerintah hadir untuk bisa membantu ekonomi kita tetap berjalan melalui salah satunya, Kani bilang ya, salah satunya melalui pemberian insentif pajak. Apalagi insentif berikutnya, Kak, pembebasan pemungutan PPh pasal 22 impor. Ya, bisa dibayangkan kita kalau untuk memproduksi barang dan jasa itu kadang-kadang kita masih membutuhkan impor dari barang-barang yang lain dari luar negeri. Ngebayang kalau seandainya kita supaya mereka tetap buka pabriknya, ya kita bilang lah, oke, impor dari luar negeri harusnya dia bayar PPh pasal 22, kali ini udah enggak. Siapa aja yang boleh? Ada 730 bidang industri tertentu, ya, atau perusahaan untuk kemudahan impor untuk tujuan ekspor, supaya dia produksi. Kalian tahu nggak sih, untuk memproduksi satu baju aja kita tuh masih mengimpor, mungkin benangnya, mungkin pewarnanya, mungkin mesinnya, itu kita masih impor adik-adikku. Dan supaya tetap berjalan ekonomi itu, ketika barang mereka impor dari luar, udah PPh-nya juga dibebasin aja. Yang penting tetap buka itu pabrik. Yang penting tetap jalan itu usaha. Nah, ini ada 730 bidang industri tertentu yang mendapatkan fasilitas ini. Dan kita minta kalau mereka memanfaatkan fasilitas ini, mereka harus lapor, e-reporting. Mereka harus lapor bahwa kami perusahaan ini memanfaatkan PPh pasal 22 impor, supaya kita juga bisa cross and check, bisa melihat barang apa saja yang mereka impor dan mereka gunakan untuk apa, benarkah untuk tetap menjalankan usaha, supaya mereka tetap memiliki karyawan dan supaya tetap berjalan dan tidak ambruk. That is, ya. Next, apalagi? Kita lihat Miko, silakan dibantu. Kemudian pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50%. Adik-adikku tahu kan kalau dia wajib pajak, ada wajib pajak badan ya usaha ya, ada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, misalnya pengusaha-pengusaha, karena mereka bayar pajak misalnya tahun 2020 lalu, dia itu bayar pembayaran pajaknya adalah 120 juta. Pajak terutangnya 120 juta. Sehingga di tahun berikutnya dia harus mengangsur dengan asumsi dia akan mendapatkan akan pajaknya 120 juta juga, maka tiap bulan itu dia punya angsuran. Jadi kalau 120 juta pajaknya dibagi 12, sebulan adalah 10 juta. Yes. Nah, di masa pandemi ini kita kasih bilang sama mereka, untuk angsuran kamu yang harusnya tadi kita contohnya 120 juta dibagi 12 jadi 10 juta sebulan. Angsurannya nggak usah 10 juta deh, kita kasih diskon 50%. Jadi harusnya kamu, misalnya tadi contoh ya, harusnya kamu angsurannya 10 juta, kali ini kamu cukup angsur 5 juta saja. Kenapa sampai dilakukan demikian oleh pemerintah? Supaya mereka memiliki uang yang cukup yang bisa mereka manfaatkan. Harusnya tadi untuk bayar pajak, sekarang mereka bisa pakai untuk pengembangan usahanya atau untuk supaya bertahan perusahaannya. Itu juga dilakukan oleh pemerintah. Dikasih diskon angsuran 50% untuk pasal 25. Next. Banyak ya insentif yang dikasih. Iya. Karena negara benar-benar berusaha gimana supaya ekonomi kita tidak terpuruk, tapi bisa bangkit. Jadi dikasih kayak kalau kita bilang kayak dikasih bantalan gitu bagi para pengusaha-pengusaha untuk bisa tetap menjalankan usahanya. Bagi usaha kecil menengah malah nggak usah bayar pajak. Libur, kata pemerintah. Yang penting kalian bertahan dan berusaha terus. Nah, ada lagi insentif pajaknya adalah pengembalian pendahuluan PPN atau restitusi PPN yang dipercepat bagi PKP beresiko rendah. Kalau dia pengusaha kena pajak yang memang patuh, dan kemudian dia kelebihan pembayaran pajak sampai dengan 5 miliar, itu yang harusnya prosesnya itu harus diaudit dan segala macam yang lama, kali ini dia dipercepat. Dan ini masih berlaku sudah diperpanjang sampai dengan Juni 2021 ini. Ada 725 bidang industri tertentu yang bisa memanfaatkan restitusi dipercepat sampai maksimal 5 miliar rupiah ini.
Kembali lagi, tujuan pemerintah adalah supaya pengusaha-pengusaha ini kagak ambruk. Dia tetap bisa menjalankan usahanya. Demikian adik-adikku. Next. Nah ini ya, PKP berisiko rendah, itu ya kita menganggapnya bahwa mereka memang sudah patuh. Ya, next. Saya rasa kalau teknisnya adik-adik tidak terlalu kebelet pengen tahu ya. Jadi ini dia perluasan insentif pajaknya. Bisa kita lihat tadi Kak Ani cerita tadi cuman nih kayak contoh ya, kalian bisa lihat tadinya untuk ini sampai dengan Desember, sekarang diperpanjang sampai Juni 2021. Bisa kalian lihat di PMK 9 2021 yang Kak Ani tadi bilang baru dikeluarkan ya. Ini adalah matriks yang bisa kalian lihat bagaimana ada penambahan jumlah, contoh yang nomor 4 tuh, tadinya 721 klasifikasi lapangan usaha menjadi 730. Ya, ini benar-benar karena kita melihat apa yang bisa dilakukan pemerintah agar usaha, agar ekonomi kita ini bisa bangkit. Next. Ya, saya rasa itu saja. Adik-adikku, kalau kalian ingin bertanya terkait insentif pajak ini, yang jelas bahwa pemerintah hadir di saat kondisi sangat memprihatinkan. Tadi Mas Reza sudah cerita ya, bahwa ada beberapa yang dilakukan. Selain insentif pajak ini cuma salah satu ya, adik-adikku. Insentif pajak hanya salah satu bagian pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan oleh pemerintah. Tadi kalian lihat masih ada program keluarga harapan, ada subsidi dana desa, belum lagi untuk vaksin. Itu semuanya adalah bagian. Bantuan langsung tunai, BLT. Supaya kalau bayangin nggak kalau orang udah nggak punya pekerjaan dan mereka mau gimana menghidupi keluarganya. Makanya pemerintah sampai kasih bantuan langsung tunai untuk mereka yang benar-benar tidak mampu. Kemudian anak-anak sekolah jerit, nggak bisa sekolah online. Pemerintah mikir lagi, kan nggak mungkin nggak disekolahin rakyat kita. Mereka harus tetap pinter. Mereka harus tetap sekolah dalam kondisi begini. Apa yang dibutuhin? Internet, kasih subsidi. Saya punya anak SMA 78. Tersentuh banget ketika ditanya sama gurunya, Ibu Ani, apakah, nama anak saya Michael, apakah Michael membutuhkan bantuan kuota internet untuk sekolah, untuk PJJ, pembelajaran jarak jauh? Saya bilang, Bapak, terima kasih, berikan kepada siswa lain, karena kebetulan saya di rumah langganan internet. Michael tidak memiliki permasalahan untuk sekolah daring. Terima kasih Bu Ani, ya. Dan itu ditanyakan, mana siswa yang memiliki masalah untuk internet? Saya tertegun. Di situ saya ya, saya bekerja 25 tahun lebih di Direktorat Jenderal Pajak, Kak Ani merasa ternyata memang apa yang kukerjakan bertahun-tahun ini benar-benar sebenarnya dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, adik-adikku dari Setiami semuanya, semoga apa yang kakak sampaikan hari ini memberikan kalian sedikit pengetahuan bahwa negara hadir di saat negara kita dalam kondisi sangat memprihatinkan. Dan dibandingkan dengan negara lain, Indonesia sebenarnya cukup keren dalam mengelola masalah pandemi ini. Oleh karena itu, butuh dukungan kita semua. Beri semangat kepada pemerintah, pada dunia usaha, dan belajarlah dengan lebih sungguh-sungguh lagi, meskipun dengan penuh keterbatasan, agar kalian kelak bisa memperjuangkan Indonesia ini bersama-sama kita semua. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ani. Tadi Kak Ani udah menjelaskan bagaimana efek domino pandemi sehingga ekonomi melemah, sampai bagaimana cara pemerintah membangun ekonomi untuk bangkit dengan kebijakan perpajakan seperti insentif pajak, seperti insentif PPh 21, PPh final UMKM, PPh final jasa konstruksi, dan PPh impor. Nah, sekarang saya buka 2 pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Silahkan mengajukan fitur raise hand pada partisipan di Zoom masing-masing.
Yang pertama ada Kiki Novitasari. Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau tanya, jadi kan di saat pandemi kayak gini, banyak banget tuh yang ngebayar pajak. Nah, buat di negara itu sendiri, gimana caranya untuk mengelolanya? Kan banyak banget tuh yang ngebayar pajak. Itu aja, Kiki. Ya, itu aja sih, Bu. Bagaimana negara tuh bisa mengelolanya gitu kan di saat pandemi saat ini gitu. Baik. Ini kita langsung jawab. Kita tampung dulu. Oke, Iya. silakan. Selanjutnya dari Afwan, silakan. Ya, terima kasih Kak. Mohon izin suaranya terdengar nggak? Terdengar jelas. Mohon izin Ibu ini izin bertanya terkait pemberian kuota ini kan, setahu saya mohon maaf kalau misalnya salah Bu ya, terkait pemberian kuota ini kan dalam hal ini adalah kapasitas dari Dikti gitu kan, dari Kementerian Pendidikan, dan setahu saya untuk anggaran Kementerian Pendidikan ini kan menjadi semacam kayak tanggung jawab ke Pemda ya kan. Nah, untuk penganggaran dari pemberian insentif kuota ini kepada mahasiswa dan siswa ini mekanismenya ini menjadi tanggung jawab dari DJP sendiri atau dari Kemendikbud sendiri atau dari Pemda masing-masing, seperti itu Bu. Mohon arahannya Bu. Terima kasih. Terima kasih Ahwan. Kepada Kak Ani, silahkan Kak Ani untuk menjawab pertanyaan dari Kiki dan Ahwan. Ya, terima kasih Aksan, terima kasih Kiki dan juga Afwan. Kak Ani akan coba jawab ya. Pertanyaan Kiki, terima kasih sekali. Bagaimana kemudian pemerintah menangani hal ini karena masih banyak orang yang nggak bayar pajak, itu ya Ki? Ya, oke. Saya senang sekali kamu bertanya ini. Karena ini benar-benar kayak oase bagi kami yang bekerja di Ditjen Pajak. Kiki dan juga adik-adikku yang ada di Setiami, bagaimana pemerintah ketika mengetahui masih banyak orang yang tidak bayar pajak, padahal saat ini negara sangat membutuhkan untuk vaksin, ya vaksinasi kita semua supaya negara tetap bertahan. Satu sisi kami harus memberikan insentif seluas-luasnya supaya dunia usaha berjalan. Di sisi lain kami juga harus tetap memperkuat pengawasan untuk memastikan bahwa mereka yang tidak terdampak COVID atau justru di masa pandemi ini mendulang rezeki sebanyak-banyaknya, mereka harus tetap membayar pajak. Karena pajak ini adalah milik bersama. Ya, ketika dia lagi susah, yang susah ya yang lagi tidak susah menolong yang susah. Sebenarnya seperti itu. Lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak? Yang satu, kita benar-benar mengawasi pemberian fasilitas insentif ini kepada wajib pajak. Kita memastikan bahwa mereka yang mendapatkan insentif adalah mereka yang benar-benar terdampak pada COVID-19 ini. Yang kedua, melakukan pengawasan dan memastikan mereka yang tidak terdampak COVID-19 atau yang disebutnya winning sector di masa pandemi ini, mereka yang masih bertahan. Contoh, Kani ngomong, di saat pandemi ini apa yang justru laris manis? Internet, data, ya kan ya, TV streaming, ya nggak sih? Karena semua orang di rumah akhirnya kemudian cari segala macam. Dan yang lain-lain, telekomunikasi misalnya, ya kita pastikan bahwa mereka tetap harus membayar pajak dengan benar kalau mereka mendapatkan penghasilan. Yang ketiga, kita memberikan, contoh tadi Kak Ani cerita, sekarang ada pengenaan PPN atas impor produk digital. Jadi kalau kita langganan Netflix, ya Kak Ani kan langganan Netflix di rumah ya, itu Kak Ani langsung udah bayar, sekarang sudah harus bayar PPN. Ini mulai bulan lalu, mulai tahun lalu, Juli tahun lalu. Ya, kemudian terus ini dicari, beli game. Ya, yang selama ini produk luar negeri kalian beli game, saya nggak tahu nih, kalian mungkin kayaknya pada pemain gamer semua nih kayaknya ya. Sekarang setiap beli itu karena PPN. Kita cari lagi sumber penerimaan lainnya. Terus bagi mereka yang
sebenarnya mereka udah punya penghasilan, tapi mereka nggak mau bayar pajak gitu ya. Gimana nih kita upayanya? Kiki mungkin harus tahu bahwa Indonesia sistem perpajakan kita adalah self-assessment system, di mana negara memberikan kepercayaan kepada rakyatnya. Yang pertama, untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, menghitung pajaknya dan memperhitungkan pajaknya sendiri, menyetorkan pajaknya dan melaporkan pajaknya sendiri. Itu adalah sistem self-assessment yang kita punya di Indonesia ini. Lalu kalau mereka belum sadar juga, kita melakukan program sadar pajak setiap saat melalui pendidikan, melalui webinar. Mungkin saat ini yang lagi kita lakukan adalah inklusi kesadaran pajak sejak dini, yaitu memasukkan pelajaran pajak kepada di sekolah-sekolah. Kalau yang di MKWU kampus sudah ada, nah sekarang kita lagi bergerak ke yang pendidikan menengah dan atas. Nah, ini lagi dilakukan adalah untuk memberikan kesadaran kepada seluruh rakyatnya, seluruh rakyat Indonesia, bahwa pajak yang mereka bayarkan itu akan dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia juga. Memang masih banyak yang belum sadar, Kiki. Ini menjadi tugas kita semua. Kalian generasi muda, penerus bangsa ini, kalau dari sekarang tidak memberikan konsep bahwa pajak itu adalah untuk kebersamaan kita semua, supaya kita bisa bertahan, ini akan menjadi permasalahan terus di kemudian hari. Oleh karena itu, saat ini bersama adik-adik dari Setiami, kami harapkan kita adalah menjadi pendorong untuk program sadar pajak. Makanya ada relawan pajak, saya tidak tahu di Setiami ada atau tidak, sekarang sudah ada ribuan mahasiswa yang tergabung dari relawan pajak yang akan membantu masyarakat untuk benar-benar bisa memahami pajak, lapor pajak, bagaimana cara bayar pajak, itu adalah dari relawan-relawan mahasiswa juga. Very good question, Kiki. Ini tugas kita semua, bukan cuma Direktorat Jenderal Pajak, tapi seluruh rakyat Indonesia, bagaimana meningkatkan kesadaran pajak. Tentunya ada sanksi-sanksi juga diatur di perundang-undangan perpajakan. Oke, kalau kalian baca ada aturannya. Kalau seandainya ketahuan tiba-tiba dia memiliki harta tapi dia belum punya NPWP, itu bisa kita terbitkan NPWP secara jabatan. Saat ini dunia sudah sangat transparan. Kamu kalau punya apa-apa, data-datanya itu akan dikirim ke Direktorat Jenderal Pajak. Misalnya data kepemilikan mobil, data kepemilikan saham, data kepemilikan rumah, apartemen dan yang lainnya. Itu secara periodik akan dikirim ke Direktorat Jenderal Pajak sehingga kita bisa cek nama Kiki, NPWP tidak ada, tapi memiliki rumah, apartemen, mobil yang datanya masuk ke Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian kita lihat, oh alamat Kiki ada di Senen misalnya. Kita cari alamatnya, kita buatkan, kita panggilkan, kita kasih tahu bahwa Anda memiliki ini dan Anda belum memiliki NPWP. Sehingga kita terbitkan NPWP dan kita minta untuk membayar atau memberikan penjelasan dari mana dia dapatkan penghasilannya. Kalau belum bayar pajaknya, dia harus bayar pajaknya. Demikian Kiki yang sekarang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia, mengumpulkan semua data, termasuk rekening tabungan. Mereka yang memiliki saldo rekening tabungan di atas 1 miliar, datanya itu akan dikirimkan ke Direktorat Jenderal Pajak. So, sebenarnya udah nggak bisa lari. Daripada ketangkep, mendingan sadar dari sekarang. Pemerintah mencoba sampai sedemikian rupa agar negara ini bisa bertahan. Terima kasih pertanyaannya Kiki, kamu sudah bisa menulis skripsi terkait ini ya. Next, Afwan, pertanyaannya terkait dengan subsidi internet. Betul, nggak mungkin lah ya pemerintah ngebagiin 20.000 atau 50.000 satu-satu. Tentunya kita akan memakai struktur yang ada di pemerintahan kita. Nah, kalau sekolah itu kan dinas pendidikan ya yang ada di Pemda masing-masing. Lalu melalui jalur seperti itu. Paling kita akan mengamatinya pemerintah ketika sudah di Kementerian Keuangan, Ibu Sri Mulyani ini bagiannya untuk membagi. Nah, tadi kan ada Direktorat Jenderal Anggaran gitu. Ini kemana nih? Dibaginya kemana nih? Ke pemerintah daerah dibaginya berapa nih? Mereka kan menyampaikan kami butuh segini, begini gitu kan. Pemerintah daerahnya ngusulin, oke, dari Kementerian Keuangan ada tempatnya khusus untuk mengasih tahu seperti apa, siapa. Bahkan kalau yang Pemda-Pemda pengen meminjam aja bisa loh sekarang di Kementerian Keuangan itu sampai dilakukan seperti itu. Nah, kalau untuk subsidi internet saya yakin ini adalah hierarkinya sampai ke
pemerintah daerah setempat. Kalau langsung di pemerintah pusat kecapean dong ya, kalau semua dikelola oleh pemerintah pusat. Oke, Afwan, thank you for pertanyaannya. Saya senang kamu kritis, kamu sebagai mahasiswa harus benar-benar tahu bagaimana pemerintah mengelola keuangannya. Siapa yang harus bertanggung jawab, siapa yang harus mengawasi. Kita semua. Jangan sampai pemerintah kita udah kumpulkan uangnya, kita bagikan, ini bentuk bantuan langsung tunai, kemudian nggak nyampe ke tangan penerima. Ini untuk subsidi internet, nggak nyampe ke tangan penerima. Itu yang harus kita awasi bersama. Di Kementerian Keuangan, tadi sudah dikasih tahu sama Mas Reza, ada Inspektorat Jenderal yang dia mengawasi kami bekerja di Kementerian Keuangan. Kalau kami melakukan fraud, kalau kami melakukan, mereka lah yang akan menjaga, melihat, mengawasi kami bekerja. Nah, kalau masalah bagaimana mengawasi seluruh pemanfaatan uang pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah yang ada di Pemda maupun pemerintah pusat, seluruh rakyat Indonesia sebagai pembayar pajak, pemegang sahamnya Republik ini, wajib untuk ikut mengawasi, Afwan. Saya senang sekali. Dan saya bangga sama anak-anak mahasiswa yang memiliki pemikiran kritis untuk kebaikan bangsa ini. Maju terus, Afwan. Ya, saya kembali ke Hasan, silakan untuk pertanyaan berikutnya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Syadan. Kepada Syadan kami persilahkan. Ya, terima kasih Kak Hasan. Izin bertanya Bu Ani sebelumnya. Yang sudah disampaikan sama Bu Ani tadi masalah insentif pajak Bu ya. Baru-baru ini saya mendengar berita yang cukup hangat, yaitu insentif PPNBM Bu ya untuk kendaraan bermotor khususnya segmen di bawah 1.500 cc dan sedan 4x2 Bu ya. Yang jadi pertanyaan saya itu dasar apa yang membuat khususnya Kementerian Keuangan atau Ibu Sri Mulyani ini untuk memberikan insentif pajak terhadap kepada sektor PPNBM ini Bu. Karena kalau tadi Ibu bilang untuk kemajuan bangsa ini sendiri, pastinya kan pemerintah dalam membuat kebijakan sudah memperhatikan beberapa aspek untuk kedepannya nanti. Lalu untuk dalam PPNBM ini sendiri, dalam hal kendaraan bermotor ini, berarti kan semakin diharapkan semakin banyaknya masyarakat yang mempunyai pendapatan menengah ke atas itu untuk membeli kendaraan bermotor. Lalu apakah dampak kedepannya itu semakin baik untuk kebaikan bangsa ini sendiri? Karena kan Indonesia sendiri itu kan menempati kalau tidak salah 10 negara tertinggi polusinya Bu ya. Lalu apakah hal-hal seperti itu sudah diperhatikan oleh khususnya pemerintah dalam membuat kebijakan ini Bu? Terima kasih. Terima kasih Syadan atas pertanyaan. Selanjutnya dari Muhammad Alif Akbar, silahkan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih kepada Kak Iksan dan mohon izin bertanya Bu kepada Ibu Ani. Sebelumnya saya Muhammad Alif Akbar Mulia dari Institut Stiami izin bertanya bahwa Kementerian Keuangan mengeluarkan program PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional. Nah, dari mana anggaran PEN didapatkan jika adanya libur pajak bagi UMKM? Serta apakah ada bantuan dari program ini untuk UMKM yang melaksanakan ekspor dan impor, Bu? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kani, silahkan Kani, ada pertanyaan dari Muhammad Alif Akbar dan Syadan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Wow, getting warmer here ya, makin panas ini pertanyaan-pertanyaannya. Alright, Syadan, saya suka sekali dengan pertanyaan kamu, berarti kamu lagi membaca berita tentang pajak yang terkini, yang lagi ramai dibicarakan, yaitu rencana, saya katakan, rencana yang akan mulai bulan Maret, ya kalau kamu baca. Karena aturannya memang belum keluar, tapi direncanakan untuk memberikan diskon pajak PPNBM kepada kendaraan bermotor sampai dengan 1.500 cc dan sedan 4x2. Dan ini yang dia produk lokalnya harus 70% dan CKD. Nah, ini kamu bertanya, kenapa yang dikasih lagi ini segmen menengah ke atas yang sanggup beli mobil? Satu, ini memang kita pengen dorong supaya kredit pembelian kendaraan bermotor bisa meningkat. Dan berusaha untuk mengungkit kembali penjualan kendaraan mobil penumpang.
Syadan, kamu tahu nggak kalau pabrik mobil itu mempekerjakan ratusan ribu pegawai? Oke, kalau nggak ada yang beli mobil, kira-kira pegawai ini mau dikemanain ya, Dek? Syadan, saya kasih tahu lagi. Untuk memproduksi satu mobil, itu ada berapa parts di dalamnya? Ribuan. Itu ada ribuan jenis usaha juga yang memproduksi. Mulai dari mur, ban, aku nggak tahu lagi, busi, apalagi lah itu ya, kabel-kabel. Itu semuanya ada perusahaan semua yang produksi, kalau nggak ada yang beli. Gimana ya? Pemerintah mikir lagi, ini sektor yang gimana caranya supaya nih bisnis ini tetap berjalan, harus ada tetap yang beli produk ini. Sekarang tahu kan ya, minuman satu gelas minuman air mineral itu nyampe ke toko kamu dan ke Indomaret dan kamu beli, itu melewati jalur berapa orang, Syadan? Saya nggak belum cerita mobil, ini saya kasih contohnya air aja. Yang kerja pabrik di gunung, ya kan? Ambil. Nah itu di gunung itu aja mereka kalau perusahaannya jalan mereka masih harus membeli ya alat pembersih lah, apalah, karbon lah, apalah. Pokoknya intinya kalau mereka berhenti semua yang menyuplai juga berhenti, kagak ada yang beli. Demikian juga mobil, dan mobil, Syadan, itu untuk satu produknya itu yang terlibat banyak banget. Kalau dia berhenti, yang kena dampak juga banyak banget. Satu pabrik itu berapa orang pegawainya, buruhnya. Nah, akhirnya gimana supaya tetap laku ini, tetap ada yang beli. Terus kalau mobil kan nggak mungkin orang yang ekonomi lemah, ya kan? Yang orang masih punya duit, sekarang siapa? Berarti mereka yang masih menengah ke atas, yang dia harus belanja mobil. Very good. Kalian udah tahu dulu konsep di belakang itu dulu ya, Syadan. You're very smart. Supaya gairah belanja. Soalnya ketika yang masih pegang duit yang ditaruh di bank ini nih harus bergerak nih, jangan dia diem aja. Kudu belanja mereka. Supaya, nanti saya balikin lagi ya, ini pabrik masih buka. Abang-abang tukang Indomie, tukang jualan mie goreng di sebelah pabrik buka, karena pabrik masih buka. Sempat pabrik tutup, ya si abang-abang nggak bakal buka tokonya, warung gorengan. Dan kerja yang tadi bekerja di pabrik punya pekerjaan, mandek juga dia, angsuran motor, semuanya. Pemerintah pikir udah nih yang masih pegang duit siapa, supaya mereka belanja, pabrik-pabrik kagak tutup, supaya industri ini tetap berjalan. Caranya bagaimana? Kasih ajalah diskon pajaknya untuk pajak barang mewah. Jadi harga mobil nanti bakalan jadi lebih murah. Yang punya duit, ya, dan dia masih kerja, dia masih usaha, dan dia menengah ke atas, ya pabriknya jadi nggak tutup. Oke, Syadan, you are very smart. I'm so proud pertanyaan kamu ini, dan kamu bisa sharing ke teman-teman kamu semua, so you understand. Ketika pemerintah mengambil sebuah tindakan, sebuah keputusan, sebuah aturan, itu sudah dilandasi oleh pemikiran latar belakang apa. Dan tujuannya cuma satu, adikku. Gimana supaya kita bisa bertahan? Your next question is very, very good. Terus nggak dipikirin, kalau nanti beli banyak mobil, kemudian polusi gimana, Kak? Ya ampun, kamu tuh keren. Kamu mengkombinasikan yang namanya ilmu. Bagaimana, mengapa kita juga ada namanya Kementerian Lingkungan Hidup, Dek. Nah ini kerjasama, Dek. Nggak bisa kita saling tidak ikutin sana dan tidak ikutin sini. Dan intinya Kementerian Keuangan ingin supaya ekonomi berjalan. Kementerian Lingkungan Hidup akan memastikan bahwa eksternalitisnya, dampak dari itu semuanya juga. Dengan kata lain, pemerintah nggak, kita saling lihat-lihatan, saling nanya. Oke, Syadan? Very good question. You are very smart. I'm so proud of you. Pertanyaan kedua, Muhammad Alif Akbar Mulia. Tadi kamu bertanya soal
Kok saya lupa ya? Alif, tadi kamu nanya apa, Dek? Aksan, tadi Alif nanya apa ya? Kok saya lupa? Terlalu hot menjawab Sa'adan. Halo, Tadi saya bertanya mengenai ini Bu, program pemulihan ekonomi nasional. Dana anggaran PEN itu didapatkan dari mana? Sedangkan UMKM saat ini memiliki pajak gitu, libur pajak gitu kan? Dan juga apakah ada bantuan ekspor impor gitu buat UMKM? Very good. Alif bertanya, terus kalau negara udah ngasih insentif, orang diliburin pajak, diskon 50%, padahal buat pemulihan ekonomi nasional negara butuh uang banyak. Dari mana negara, Kak, uangnya? Tahun 2020 lalu, dari perpajakan itu masih menyetorkan 1.072 triliun. Dari bea cukai juga masih memberikan beberapa ratus triliun. Sisanya pemerintah mengeluarkan bonds. Nah, ini yang banyak orang sebel, Alif. Negara ngutang melulu. Walaupun pemerintah sudah sangat luar biasa. Boleh pun dikasih aturannya. Dikasih batasnya sampai berapa persen kita ngutang. Supaya kita jangan negara-negara lain itu lebih parah lagi untuk menyelamatkan ekonomi mereka. Mereka sampai 200% dari PDB mereka udah utang. Indonesia itu diatur. Dari utang-utang zaman lalu kita tetap bayarin, lunasin, sehingga kita juga mendapatkan predikat dari negara-negara lain bahwa kita bukan orang yang tukang nunggak, selalu bayar gitu. Dengan kata lain, pemerintah kalau mau mikir deh, misalnya kamu orang tua, kamu Alif sudah berkeluarga sama istri kamu punya anak 3, let's say. Kemudian dari gaji kamu nggak cukup, padahal tiba-tiba terjadi kejadian luar biasa. Istri kamu misalnya nggak bekerja juga, kamu dari bekerja pekerjaan kamu tidak mencukupi. Apa yang akan kamu lakukan? Sama seperti orang tua saya dulu, minjem. Tapi berani minjemnya berapa? Nggak mungkin kan kalau gaji kamu atau penghasilan kamu 1 juta, kamu minjem langsung 100 juta. Satu, kamu nggak akan dipinjemin. Orang yakin nggak mungkin kamu sanggup bayar, ya kan? Tapi kamu berani minjem dengan kepercayaan bahwa saya bisa melunasi. Itu juga yang dilakukan oleh pemerintah kita, adikku. Pertanyaan kamu bagus. Jadi kamu paham. Sebenarnya kita bukan pengen langsung asal buka-buka minjem aja, enggak. Kita perkuat dulu penerimaan kita, kuatnya semana. Dan kita kelola, kalaupun kita harus pembiayaan semana. Dan Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, itu orang yang kalau saya bilang, kami memang mengidolakan sekali Bu Menteri. Itu yang untuk bisa minjem tuh dia benar-benar udah dipikirkan sampai panjang ke depan. Dan kamu tahu nggak, kan kita semua punya anggaran, ya kan? Anggaran-anggaran kami di kantor pajak sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak punya anggaran. Kamu tahu nggak, Bu Menteri juga meminta kita untuk merelokasi anggaran. Anggaran-anggaran yang kayaknya kurang penting dipakai semuanya untuk COVID, untuk penanggulangan COVID. Jadi kalau yang kayak contoh kan udah gini, anggaran untuk perjalanan dinas, karena kita sekarang nggak boleh kemana-mana, sekolah pun, kantor pun dari rumah, ya kan? Biaya perjalanan dinas semua sudah dialokasikan untuk anggaran yang lain. Jadi kalau Alif mau tahu gimana, itulah kepintarannya. Gimana mengelola keuangan dari pos ini yang nggak pakai buat ini. Jadi benar-benar diatur oleh Ibu Menteri. Sebagai Menteri Keuangan, sebagai bendaharanya Republik Indonesia. She is very smart. Kita ini memiliki menteri yang sangat luar biasa. Dia tahu pajak kalau ditekan sekarang saat orang lagi susah berusaha, pajak kita kencengin, itu sama seperti orang jatuh ketika tangga, ya kan? Dan kembali lagi kami tadi bilang, pajak itu buah dari transaksi ekonomi. Jadi transaksi ekonominya harus ada biar bisa diambil pajaknya. Nah, itu yang sekarang kita kerjakan. Very good. Semoga kamu jadi orang sukses, jadi bisa ikut membiayai negara kita ini. Terima kasih Alif, saya kembali ke Aksan. Terima kasih Kak Ani.
Kita buka lagi sesi pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Lutfi. Silahkan Muhammad Lutfi. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Kak Ani. Saya membaca artikel itu tentang pulsa. Jadi pada tanggal 22 Januari 2021 lalu, Menteri Keuangan Bu Sri mengeluarkan PMK nomor 6/PMK.03/2021 tentang perhitungan dan pemungutan PPN serta PPH atas penyerahan atau penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa. Nah, di sini kan penjualan pulsa itu sangat dibutuhkan ya Bu, pas lagi pandemi kayak gini untuk kayak belajar kayak gitu-gitu, terus untuk interaksi Zoom atau meeting gitu-gitu. Nah, kenapa pas lagi situasi gawat kayak gini, kenapa malah ada PPN gitu Bu? Itu terima kasih Bu. Asal langsung saya jawab ya. Boleh Kak Ani. Muhammad Lutfi, saya mau ucapkan terima kasih ke kamu karena kamu mengangkat topik ini. Sebenarnya sudah banyak yang membahas tentang pajak pulsa yang katanya mulai berlaku 1 Februari, tapi sekarang saya tanya, tanggal 16 Februari nih hari ini, ada nggak tambahan ketika beli pulsa harganya nambah? Nggak ada kan, Dekku? Karena itu kemarin orang salah tangkap, Lutfi. Ibu Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan terkait pengenaan PPN itu di level distributornya. Kalau pulsa, apakah objek PPN? Iya, dari Kak Ani pertama kali punya handphone 20 tahun yang lalu, setiap beli pulsa PPN, bukan jenis pajak baru. Kalau kita beli pulsa sama seperti kamu beli kecap ke Indomaret, itu ada PPN-nya. Sama, beli pulsa juga ada PPN-nya, tapi yang diatur yang di peraturan Menteri Keuangan kemarin adalah ini kan sampai itu pulsa nyampe ke kita melewati level distributor yang panjang. Mulai dari si pemiliknya sampai kemudian si servernya, kemudian ke distributor tingkat pertama, distributor tingkat kedua, sampai ke pengecer sampai ke kita pembeli. Itu panjang. Sedangkan PPN itu adalah pajak atas konsumsi yang dia dikenakan setiap ada penyerahan. Saya ngejual ke kamu, sama-sama pengusaha kena pajak, kena PPN, ada PPN yang harus saya pungut di situ. Itu undang-undang PPN seperti itu sejak tahun 83. Tidak ada perubahan. Beli barang kena pajak, lu bayar PPN. Karena PPN adalah pajak atas konsumsi. Oke? Oke, Lutfi. Nah, yang diatur kemarin itu, bukan sampai dikenakan kayak jenis pajak baru dikenakan kepada pengenaan pajak pulsa. Pulsa dari dulu udah kena PPN. Oke? Yang kita atur di level distribusinya. Supaya, kan tadi itu kan, kalau pajak PPN itu ada pajak keluaran, ada pajak masukan. Yang beli namanya pajak masukan, yang ngejual namanya pajak keluaran. Kemudian, berapa PPN harus disetor, pajak keluaran dikurangi pajak masukan, selisihnya lah yang harus disetor ke negara. Begitulah sistem mekanisme PPN. Nah, kamu kebayang kalau ini begini-begini muter-muter sampai ke si pembeli, gimana bikin faktur pajaknya? Repot kan? Kalau setiap yang beli pulsa kita bikinin faktur pajak sama si pedagang pengecernya, ini kan jadi capek. Kita stop khusus sampai distributor tingkat 2 saja. Jadi sebenarnya adalah sebuah penyederhanaan pengenaan PPN yang diatur di level distributor khusus untuk pulsa, token, dan voucher. Itu yang diatur oleh PMK itu. Tapi ada orang yang nggak ngerti, ngoceh, dia nulis, dia pikir itu pajak baru. Padahal dari tahun Undang-Undang 83 pertama Undang-Undang PPN itu memang termasuk barang kena pajak yang terkena PPN. Yang diatur disederhanakan adalah caranya, administrasinya, supaya nggak bikin ribet pengusaha. Kalau ke kita, sama, harga tetap yang seperti kita selama ini beli. Demikian adikku Lutfi, kamu cerdas. Jadi saran Kak Ani, ketika mendapatkan pemberitaan seperti itu, carilah dari sumber yang terpercaya ketika membaca. Bacalah, kalau ini terkait dengan perpajakan, lihat .go.id atau lihat di kemenq.go.id kalau yang mengeluarkan dari Kementerian Keuangan. Kamu follow juga akun sosial medianya Kemenq atau pajak.go.id untuk informasi-informasi yang benar dari sumbernya. Jadi penerus bangsa, jadi generasi muda nggak gampang terbawa-bawa alus viral di internet.
karena kamu punya caranya supaya tidak terbawa berita-berita yang tidak benar. Oke Lutfi, terima kasih pertanyaannya. Kak Anies tenang banget ada pertanyaan ini. Thank you. Saya kembali ke Aksan, masih ada waktu, silakan. Kalau sudah tidak ada, tidak apa-apa. Terima kasih Kak Ani. Sesi diskusi kita hari ini sangatlah seru, sangat menegangkan. Dan terima kasih untuk mahasiswa yang udah bertanya. Dan thank you Kak Ani udah menjelaskan dengan baik dan cermat dan jelas. Karena keterbatasan waktu, sesi diskusi kali ini kita tutup. Kita melanjutkan ke acara selanjutnya. Acara selanjutnya penjelasan tentang PPID, Pengelolaan Data dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, yang akan disampaikan oleh Sigap Dharma Apredika dari bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi. Kepada Mas Dika, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Aksan. Izin Bu Ani. Selamat siang teman-teman dari Setiami. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan implementasi keterbukaan informasi publik di Kementerian Keuangan. Teman-teman apakah pernah mendengar apa itu keterbukaan informasi publik? Mungkin buat sebagian teman-teman ini hal baru ya. Jadi keterbukaan informasi publik itu melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Menindaklanjuti undang-undang tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksana melalui PP 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang 14 tahun 2008. Dari amanat Undang-Undang 14 2008, pemerintah diamanatkan untuk membentuk satu lembaga yang diberi nama Komisi Informasi. Komisi ini bertugas untuk mengawasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Selain itu juga melaksanakan penyelesaian sengketa antara pemohon informasi dan badan publik. Jadi Komisi Informasi di sini mengeluarkan salah satunya 3 aturan ini ya. Yang pertama Perki 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi. Yang kedua Perki 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa. Ini hukum acaranya di Komisi Informasi. Yang ketiga Perki 1 tahun 2017 terkait pengklasifikasian informasi. Jadi di Perki yang ketiga ini, yang Perki 1 2017 mengatur bahwa badan publik boleh tidak memberikan informasi kepada masyarakat atau publik, tapi dengan batasan-batasan dan tata cara yang diatur oleh Komisi Informasi. Next. Nah, informasi publik. Informasi berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama klasifikasi informasi atau informasi dikecualikan. Yang kedua daftar informasi publik. Di daftar informasi publik ini ada 3 informasi. Yang pertama informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Ini kalau teman-teman mau lihat itu informasi yang semua tersedia di website badan publik. Itu misalkan Kementerian Keuangan di website kemenq.go.id atau website milik unit eselon 1. Itu di situ ada informasi yang diklasifikasikan sebagai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Yang kedua, informasi wajib diumumkan secara serta-merta. Ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi yang wajib tersedia setiap saat. Ini informasi yang bisa dimintakan melalui PPID. Kemudian, jalur untuk mengajukan permohonan informasi ini bisa lewat mobile. Maaf, sebentar ya Mas.
saluran untuk melalui PPID, teman-teman yang pertama bisa melalui aplikasi mobile, bisa di-download di Play Store dan App Store. Yang kedua, silakan kunjungi situs web ppid.kemenq.go.id. Yang ketiga, bisa melalui email di ppid.kemenq@kemenq.go.id. Nah, ini nanti misalkan teman-teman ingin mengajukan melalui aplikasi mobile, silakan mengikuti langkah-langkah seperti yang ada di layar. Nah, ini untuk permohonan melalui mobile dan situs web, teman-teman bisa memilih PPID tujuan ya. Nah, untuk teman-teman mahasiswa ini termasuk orang per orang, nanti wajib melampirkan KTP. Ya, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Mas Dika atas informasinya terkait PPID. Selanjutnya, kami ingin menginformasikan dan menghimbau teman-teman semuanya untuk bergabung dalam grup Telegram Kementerian Keuangan pada tautan yang ada di layar Zoom masing-masing. Silahkan scan atau mencatat website webnya. Melalui grup tersebut, teman-teman bisa mendapatkan informasi mengenai seminar, webinar, kunjungan studi, dan acara Kementerian Keuangan lainnya. Dan jangan lupa untuk share atau sebarkan informasi ini dan ajak teman-teman semuanya untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Bapak Ibu hadirin serta rekan-rekan yang berbahagia, demi perbaikan penyelenggaraan kunjungan studi virtual berikutnya, kami mohon untuk kesediaan seluruh peserta untuk mengisi survei penyelenggaraan acara ini pada tautan www.kemenq.go.id/kunjungan studi seperti pada layar Zoom masing-masing. Dan pastikan nama dan email yang diisi sudah benar untuk pemberian e-sertifikat. Silahkan teman-teman semuanya udah bisa mengisi mulai dari sekarang. Kita berikan waktu 3 menit untuk mengisi survei tersebut. I give up trying.
Ya, kita udah melalui chat, ada yang udah selesai mengisi. Jadi survei ini untuk mendapatkan e-sertifikat. Jadi pastikan nama dan emailnya udah benar ya untuk mengisi survei ini. Siapa nih yang udah ngisi survei? Boleh dijawab di chat ya. Wah, udah banyak yang udah ngisi survei. Selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pengumuman kuis yang telah dilaksanakan tadi, seperti Media Sosial Challenge, Happy Dance Challenge, pertanyaan, dan lainnya. Dan ini adalah pemenang-pemenang dari kuis kunjungan studi virtual kali ini. Happy Dance ada Muhammad Alif Akbar Mulia, penanya terbaik dari Kiki, Afwan Syahadan, Muhammad Alif Akbar, dan Muhammad Lutfi. Dan kuis Kahoot ada Muhammad Razan, Alif, dan Andi Rifai. Dan yang terakhir ada Media Sosial Challenge dengan memposting story dengan hashtag dan tag Kementerian Keuangan. Yang pertama ada akun @lutfiahnur_. Yang kedua Nikita Jelika. Yang tiga ada Nabila Ananda. Jadi teman-teman semuanya, selamat kepada seluruh pemenang kuis pada hari ini. Silahkan untuk menghubungi panitia pada nomor yang ada pada layar Zoom masing-masing dengan format nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon. Silahkan dicatat ya bagi pemenang. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi foto bersama. Jadi teman-teman semuanya dimohon untuk mengaktifkan video masing-masing karena kita akan mengadakan sesi foto bersama. Untuk pengambilan gambarnya akan dipandu oleh panitia. Kepada Pak Nano, silahkan. Baik, Kak Hasan. Silahkan teman-teman semuanya mengaktifkan video. Jangan lupa dandan dulu. Silakan kepada Pak Nano. Nah, udah siap semua ya. Kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Nah, sekarang gaya bebas ya. Oke, gaya bebas. 1, 2, 3. Udah, selanjutnya kita ulangi lagi. 1, 2, 3. Masih ingin foto, kita ulang lagi ya. 1, 2, 3. Lanjut. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman semuanya. Bapak, Ibu hadirin, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian, dengan demikian usai sudah rangkaian acara pada pagi hari ini. Kami selaku penyelenggara, mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tindakan yang kurang berkenan. Karena kami tetap waspada, saling peduli, wajib patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam sehat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada kunjungan studi virtual berikutnya.
ada teman-teman Setiami, sekali lagi saya, Mas Hasan, maupun semua panitia mengucapkan terima kasih sudah menghadiri kegiatan kunjungan studi virtual ini. Mohon maaf untuk segala kurang, dan kami dengan sangat senang hati, misalkan teman-teman berencana untuk kembali mengunjungi Kementerian Keuangan secara virtual, misalkan dengan topik lainnya selain perpajakan, kami pun dengan akan senang hati memfasilitasi. Demikian, selamat siang, terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bapak Ibu dari Kementerian Keuangan. Berarti bisa langsung live Bapak Ibu atau seperti apa? Boleh Bu Eka dipersilakan untuk meninggalkan ruangan meeting. Oke, terima kasih karena ada agenda yang lain. Mohon izin Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaan dari Kementerian Keuangan beserta jajarannya. Terima kasih. Here I am, standing still, stare out you on.